ketika debit air Jati Gede sedang menurun, kita bisa melihat lagi sumur dan juga puing-puing bangunan yang menandakan adanya jejak kehidupan di masa lalu. Ya mendingan dulu gitu Pak, mendingan dulu. Dari lahan pertanian dulu kan adalah untuk makan, malah bisa ada lebih bisa dijual. Sekarang kan makan aja beli Pak. Jati Gede, ku Jati Gede kiwari geus ngabukti. Ku Jati Gede ayeuna puguh nyatana. Pangwangunan lain ukur kabutuhan. Pangwangunan saukur ngudag kahayang. Teng teuingeun sarakah kabina-bina. Hari sudah siang di pekan terakhir 2023, tapi belum ada Rp1 pun masuk ke kantongnya. Waduk Jati Gede tak begitu ramai wisatawan hari itu. Saya adalah penumpang pertamanya. 8 tahun lalu, pengojek perahu bernama Dede Ucup ini adalah petani dan peternak di Desa Cipaku, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Desa yang kini telah tenggelam. Itu tuh buat perahu untuk pariwisata atau untuk mancing atau apa Pak? Dulunya untuk pariwisata Pak, gitu. Karena saya mayoritas ya tani ternak dulu, karena lahan pertaniannya digenang sama air, jadi saya mencoba usaha punya perahu lah. Gitu. Tapi ternyata ya yang namanya wisata, kalau udah tahu nggak tiap minggu atau tiap hari datang naik perahu gitu. Kalau yang udah mencoba ya udah kadang sebulan kemudian tuh nggak tiap hari lah. Jadi pendapatan kalau boleh tahu sekarang nih pas setelah 8 tahun ya Jati Gede digenangi oleh air ini, pendapatan dari perahu, usaha perahu ini Bapak sebagai bisa dibilang ojek perahu ya Pak. Itu berapa Pak pendapatannya? Wah nggak bisa di itu Pak. Sekarang kadang-kadang gitu, kadang-kadang ada yang pengen naik perahu, kadang-kadang yang nggak ada. Jadi untuk keperluan sehari-hari aja gitu, nyapit rumput, pasir sana, pasir calung. Iya gitu aja Pak. Kalau dibandingin dulu nih, waktu Bapak masih punya lahan tani atau lahan pertanian di sini, itu gimana Pak? Perbedaan pendapatannya gimana? Ya mendingan dulu gitu Pak, mendingan dulu. Dari lahan pertanian dulu kan adalah untuk makan, malah bisa ada lebih bisa dijual. Sekarang kan makan aja beli Pak. Agustus 2015 menjadi awal berubahnya hidup Dede. Lahan warisan keluarganya ditenggelamkan atas nama proyek strategis nasional Bendungan Jati Gede yang luasnya 4.100 hektar. Bendungan Jati Gede yang dibangun di 5 kecamatan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat adalah waduk kedua terbesar di Indonesia setelah Waduk Jatiluhur. Salah satu fungsi utamanya adalah untuk mengairi irigasi kawasan pertanian di lumbung padi Jawa Barat seperti Kabupaten Majalengka, Indramayu, dan juga Cirebon. 8 tahun berselang setelah penggenangan pertama, ketika debit air Jati Gede sedang menurun, kita bisa melihat lagi sumur dan juga puing-puing bangunan yang menandakan adanya jejak kehidupan di masa lalu sebelum Jati Gede ditenggelamkan. Kawasan ini dulunya adalah desa permukiman, kemudian juga salah satu pusat perputaran uang yang di dalamnya terdapat lahan pertanian, pasar, dan juga area peternakan. Dan kawasan ini pula terdapat lebih dari puluhan situs arkeologi di dalamnya. Proyek Bendungan Jati Gede yang menghabiskan dana hingga 6,2 triliun rupiah ini
terlaksana dengan menggusur lebih dari 11.000 keluarga di 28 desa. Pemerintah mengalokasikan dana senilai 800 miliar rupiah dari DIPA APBN tahun 2015 untuk biaya ganti rugi. Meski demikian, banyak warga terkena dampak yang merasa uang kompensasi tidak sepadan. Abah Awil dari Desa Paku Alam salah satunya. Tumpukan bata dan kayu ini adalah sisa-sisa rumahnya yang masih bisa ia selamatkan. Iya. Bah, bisa cerita nggak dulu tuh dapat ganti ruginya berapa? Ganti ruginya waktu itu 28.300.000 dari proyek Jati Gede itu. Nah, setelah itu ya diterima. Padahal sebetulnya mah saya juga memang aturan mah memang nggak mau lah gitu segitu. Selain rumah, Abah di sana punya lahan tani juga nggak? Ada tanah sawah, kalau nggak salah 300 bata lah, panen lah bangsa 2 ton mah setahun. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jati Gede, ada 2 kategori penerima uang kompensasi. Kelompok pertama yang berjumlah sebanyak lebih dari 4.500 keluarga mendapat kompensasi sebesar 120 juta rupiah. Kelompok ini adalah warga yang lahannya telah dibebaskan pada 1980-an dengan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, tetapi belum memperoleh pemukiman baru. Saat itu, seharusnya warga mendapat hak relokasi dan penggantian lahan garapan. Sementara, kelompok kedua sebanyak 6.900 keluarga menerima kompensasi 29,3 juta rupiah yang mengacu pada keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005. Kalau saya itu waktu itu kan saya merantau dulu, terus kembali ke sini. 84 itu dibayar, saya bikinnya waktu itu tahun 90 ke sini, 95-an. Jadi kalau membuat rumah lebih dari 84 itu nggak dibayar, jelek maupun bagus. Uang 29 juta rupiah kemudian ia belikan tanah untuk kembali membangun rumah menggunakan material dari bangunan lama. Akan tetapi, hingga 8 tahun berselang, pria lanjut usia ini tak kunjung punya cukup dana untuk membangun kembali rumahnya. Kini, di usia 72 tahun, Abah Awil yang telah berpisah dari keluarganya sejak tak punya tempat berteduh, menumpang di rumah warga. Saya juga menemui Rudi Bratamanggala, warga Desa Paku Alam sekaligus Ketua Paguyuban Keyep Bodas, lembaga yang mengadvokasi warga. Menurut Rudi, penggantian dana kompensasi sudah bermasalah sejak awal. Ini kita berdiri di ruang tamu, persis di ruang tamu di sini. Oke, Akang lahir dan besar di sini? Lahir saya di rumah ini, persisnya di kamar, itu kamar depan. Oh, ini kamar Di sebelah tadinya. situ. Oke, artinya lahir dan besar di sini punya banyak sekali kenangan ya sama rumah ini. Betul. 8 tahun setelah rumah ini ditenggelamkan dan kita masih bisa berdiri di sini ketika airnya surut, apa yang Akang rasakan? Pasti saya merasa sedih, terharu, mengenang, apalagi kalau mengenang masa-masa dulu semenjak saya lahir sampai sekarang, karena ini benar-benar merupakan kampung halaman yang sekarang direndam oleh proyek bendungan Jati Gede. Apakah memang benar bahwa pemberian kompensasi atau penawaran seperti itu sudah bermasalah sejak awal? Dari dulu, dari 84 sampai sekarang itu masih bermasalah. Dalam proses ganti rugi tanah dan bangunan juga tegakan yang ada di atas tanah tersebut. Gitu. Sebagai contoh misalnya, sampai sekarang itu terjadi masalah yang belum selesai dalam masalah ganti rugi adalah salah bayar, salah klasifikasi, gitu. Besarannya, kemudian
ada sekarang tuh yang sudah mendapatkan, warga yang sudah mendapatkan kertas putih namanya tuh. Yang udah ada nominalnya di situ. Tapi ternyata sampai sekarang 67 berkas itu belum ada pencairan, belum ada realisasi. Peliknya permasalahan ganti rugi lahan berimbas pada kian sulitnya kehidupan sebagian warga yang masih bertahan di sekitar bendungan. Komir adalah salah satu dari sekian banyak mantan pemilik lahan tani yang sulit beradaptasi dengan perubahan. Di usia senjanya, ia memilih tetap bercocok tanam untuk menyambung hidup. Akan tetapi, lahan yang ia tanami singkong dan kacang ini bukan miliknya sendiri, melainkan lahan bendungan yang tengah surut. Komir harus berpacu dengan waktu dan panen sesegera mungkin sebelum air kembali merendam lahan. Biasanya kondisi surut dan bisa ditanam teh bisa berapa bulan tuh? Kalau itu nggak tantos, nggak tahu berapa bulan surutnya gitu. Katakan ayah ketangtosan itu. Pernah tuh bah, udah tanamannya udah mau panen, tiba-tiba air naik, pernah nggak? Pernah menuju dulu di sono nanam padi, nuju rampak, nuju koneng, lebay, pecai. Antropolog kependudukan Universitas Padjadjaran Opan Suwartapraja menilai perubahan bentang alam diantaranya sawah tada hujan seluas 1.700 hektar menjadi bendungan membuat mayoritas warga sulit beradaptasi untuk alih profesi. Yang pertama itu bingung penduduk itu. Banyak yang betul melamun itu. Ya, bingung gitu ya, apa yang dia harus lakukan. Itu tahun pertama tuh. Karena itu 99% tuh seperti itu, tidak punya pekerjaan. Nah, dan itu juga terjadi rawan pangan waktu itu. Gitu ya. Nah, kesininya ada ini memang perubahan sumber daya alam ya, dari terestrial ke akuatik lah gitu ya, dari lahan ke air, waduk dalam hal ini. Tapi itu juga saya menyimak gitu ya, dan melihat langsung juga ada jaring apung, ada perikanan tangkap, ada pancing, dan juga ada perahu. Perahu penting transportasi air ya. Nah, juga ada yang menyewakan perahu untuk mancing. Nah, itu sumber itu ya, sumber. Tapi nah, yang jaring apung satu-satu ya. Yang jaring apung itu sebagian besar saya dengar ya, dan itu perlu diitukan, katanya itu dari luar. Masuk akal. Rasional, karena biaya atau modal jaring apung itu besar sekali. Sedangkan penduduk setempat atau OTD itu tidak mampu. Mahfudin, ex warga desa Cibogo, Kecamatan Dharmaraja yang sebelumnya mengandalkan tanah sebagai mata pencarian, mencoba peruntungan sebagai pembudidaya ikan nila di keramba jaring apung. Cuman hanya 29 juta itu cukup apa sih? Pemerintah tidak memberikan relokasi, kan tidak ada itu. Hanya dengan diusir dan juga dengan digenang air begitu saja. Saya yang real seperti itu. Bapak sendiri secara pribadi 29 juta itu apakah langsung digolangkan ke sini atau untuk hidup dulu waktu itu Pak, bagaimana? Waktu itu kan otomatis kita nggak ada tempat tinggal ya kan. Ya otomatis ya dibikin untuk tempat tinggal dulu. Walaupun semampunya uang segitu, dan yang ada tambahan lah sedikit-sedikit gitu ya. Yang penting ada untuk berteduh dulu gitu. Nah setelah itu kan rumah udah ada, mau usaha mau apa gitu. Nah ya bergelutlah di jaring apung ini gitu. Oke, dan itu pun dengan pinjaman-pinjaman? Iya, dari kur terus terang aja gitu aja. Secara bisnis, usaha ini sebenarnya cukup menjanjikan, meski harus punya modal sedikitnya 30 juta rupiah untuk satu unit keramba jaring apung seluas 14 meter persegi. Kalau ke ikan kalau benih 3 kuintal, kalau 3 bulan ya lumayan lah, jauh. Di sisi lain, keberadaan keramba jaring apung di Bendungan Jati Gede sebetulnya adalah praktik ilegal. Aturannya tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang.
2019 kurang lebih di sana ada 2.000 lebih ya KJA, dan kami sinergi dengan lintas instansi ya, Forkopimda maupun dengan pihak BBWS ya. Secara hukum kan di sana ada wilayah kerja BBWS ya, yang 5.000 hektar itu wilayah Bendung Jati Gede ini. Kami melakukan penertiban, melakukan penataan karena sesuai dengan peraturan daerah KJA di sana dilarang. Namun demikian karena sudah kadung masyarakat cukup banyak yang mengembangkan keramba jaring apung, tentu kami harus arif, harus bijaksana, ditertibkan, tapi tentu dengan cara-cara yang humanis. Akhirnya kami edukasi secara bertahap, dan posisi terakhir sekarang tinggal di kisaran setengahnya, sekitar 1.000. Mengapa keramba jaring apung di Waduk Jati Gede dilarang? Ya, jadi dampak dari KJA ini, Mas, itu akan terasa jangka panjang. Jadi sisa makanan dari di dalam KJA itu yang tidak termakan oleh ikan, dia akan turun ke bawah. Dan ini akan mengendap di dasar waduk, di mana air lebih tenang itu menjadi kayak racun, amoniaknya tinggi. Itu akan mempengaruhi kualitas air baku nanti. Walaupun begitu, para pembudidaya ikan dengan keramba jaring apung merasa tak punya pilihan. Begitu pula mereka yang tetap bertani meski di lahan milik negara. Kisah mereka yang terpinggirkan proyek strategis nasional di sini hanyalah potret kecil realita. Tidak adanya pemantauan dan pendampingan bagi warga yang terkena dampak pembangunan proyek berkontribusi pada munculnya kantong-kantong kemiskinan baru di area yang sejatinya diproyeksikan menjadi salah satu penopang perekonomian. Penelitian yang dilakukan oleh kelompok riset sumber daya alam, hukum lingkungan dan perubahan iklim Badan Riset Nasional membuktikan hal itu. Itu yang belum selesai sampai saat ini adalah kesulitan untuk membangun komunitas lagi karena mereka telah tersebar-berai dan lain sebagainya, dan program-program yang ada bersifat parsial, misalnya domba, misalnya pertanian-pertanian yang bersifat perkebunan dan lain sebagainya. Tapi itu tidak kontinu karena mereka tidak punya skill, tidak punya dasar, tidak dibentuk sejak awal pembangunan, kerangka sosiologisnya mereka tidak disiapkan. Kesal juga saya sama masyarakat, baru aja pindah, kok ini mau diusir lagi. Pada pagi hari ini saya resmikan Jalan Tol Cilenyi Sumedang Dawan, Jalan Tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik suksesnya pembangunan jalan tol sepanjang 61,6 km ini ada kisah Didin, ex warga Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, yang turut berkorban untuk proyek senilai 18,3 triliun rupiah. Tergusur proyek infrastruktur bukan kali pertama untuk Didin. Nama saya Didin Nurhadi. Saya dulu di Cipaku di Jati Gede, saya sebagai kepala desa. Waktu itu 2015 terjadi penggenangan oleh Jati Gede, ya saya terpaksa pindah karena berhadapan dengan air waktu itu. Jadi kalau tentara, polisi, segala macam bisa diajak kompromi lah, bisa ngobrol gimana, tapi kalau diusir dengan air, ya kita nyerah lah, kita terpaksa harus pindah. Pilihan saya itu ke Conggeang itu hari. Saya di Conggeang bersama masyarakat, bersama keluarga, bersama saudara lah, itu 70 orang di Conggeang itu. Pindah, kita membangun rumah, udah agak lumayan bisa beradaptasi selama 5 tahun, misalnya dari 2015 sampai 2020. Ternyata lagi-lagi ada program pemerintah, yaitu akan dibangun tol.
Itu sempat kesal juga saya sama masyarakat. Baru aja pindah, kok ini mau diusir lagi. Meski kompensasi lahan untuk jalan tol Cisumdawu dinilainya lebih besar dibandingkan saat terusir dari Jatigede, Didin yang kini mengelola kolam ikan di Kecamatan Buah 2 Sumedang mengatakan ada aspek lain yang sulit digantikan oleh uang. Cisumdawu juga kalau secara nilai uang ya mungkin itu agak besar lah, agak besar karena ada perubahan undang-undang. Kalau dulu tuh ada hak relokasi, kalau sekarang kan PRP segala macam kesininya nggak ada hak relokasi di situ. Berarti harus pembayarannya memang harus gede, kan harus besar lah. Besar dalam arti ya mencukupi lah untuk pindah, untuk beli tanah atau segala macam lagi. Tapi kalau itu kalau dari segi uang ya, kalau ngomong uang. Tapi kan pemerintah atau masyarakat yang dibutuhkan bukan hanya uang sih sebenarnya. Karena ada hak-hak masyarakat, ya tadi ada hak ekonomi, ada hak sosial, dan hak-hak budaya di situ kan. Masalah dalam pembangunan infrastruktur kerap berkaitan dengan minimnya kajian dampak sosial lingkungan yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Terkait dengan Undang-Undang Pengadaan Tanah 2012 yang sangat memudahkan bagi negara untuk mengambil tanah masyarakat. Ini yang menjadi catatan kita, dan oleh karena itu kita mendorong misalnya ke depan ada revisi terkait dengan Undang-Undang Pengadaan Tanah, harus ada musyawarah mengenai ganti kerugian, terkait juga mengenai besaran ganti kerugian tidak hanya diserahkan kepada appraisal, negara hanya membuat charity terkait dengan uang kepada masyarakat, dan hasilnya kita tidak tahu. Misalnya di beberapa tempat pengadaan tanah di Jawa Timur misalnya, mereka berlomba-lomba beli mobil, habis itu mereka habis uangnya. Ini juga edukasi yang lemah oleh negara dan juga pemerintah. Pejabat Bupati Sumedang Herman Suryatman mengakui sisi lain dari proyek-proyek strategis nasional seperti Bendungan Jatigede adalah timbulnya kantong-kantong kemiskinan baru. Karena bagaimanapun juga masyarakat di sektor pertanian ini kan sudah puluhan tahun, otomatis pada waktu yang cepat harus beralih profesi, itu tidak serta-merta, perlu masa transisi, sehingga saat itu wilayah terdampak Jatigede ini salah satu kantong kemiskinan di Kabupaten Sumedang. Tahun 2023 kondisi lapangan berangsur sudah pulih, walaupun tentu belum sepenuhnya, tapi paling tidak angka kemiskinan di 5 kecamatan relatif terkendali sekarang, dan secara umum ya overall kemiskinan di Kabupaten Sumedang tahun 2023 posisinya menurun tajam ya 0,78 dari 10,14 saat ini angkanya di 9,36. Herman menambahkan, kini pemerintah daerah berupaya mendorong sektor pariwisata di Jatigede, diantaranya destinasi wisata Menara Kujang Sepasang dan Masjid Al-Kamil yang nilai investasinya mencapai 125 miliar rupiah. Perekonomian masyarakat di sana diharapkan dapat meningkat dari sektor ini. Pembangunan infrastruktur di kawasan Sumedang tidak dipungkiri memiliki potensi besar. Bendungan Jatigede sendiri diproyeksikan memiliki sedikitnya 4 manfaat. Ada pengendalian banjir, melindungi daerah yang langganan banjir seluas 14.000 hektar, dan listrik 110 megawatt. Manfaatnya yang untuk irigasi, dia mengairi daerah irigasi rentang kurang lebih seluas 90.000 hektar, dan juga untuk air baku 3.500 liter per detik, yang itu akan nanti air baku memberikan suplai air ke Kertajati, Aero City, dan Cirebon Raya yang masuk kawasan Rebana nantinya juga itu. Kawasan metropolitan Rebana adalah kawasan industri dan perkotaan baru di wilayah Kabupaten Sumedang, Majalengka, Subang, Indramayu, Kuningan, serta kota dan Kabupaten Cirebon. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memproyeksikan kawasan ini jadi andalan untuk menopang target pertumbuhan ekonomi lebih dari 7% pada 2030.
Mengutip keterangan dari Bapeda Jabar, kawasan metropolitan Rebana ditargetkan dapat membuka 4 juta lapangan pekerjaan baru di tahun 2030 mendatang. Sementara itu, Badan Pengelola Kawasan Kota Metropolitan Rebana mencatat ada 81 proyek prioritas senilai 230 triliun rupiah. Salah satunya proyek Kertajati Aerocity atau Kota Bandara di lahan seluas 3.480 hektar. Pertanyaannya, apakah lagi-lagi sawah dan juga permukiman warga yang akan jadi taruhannya? Menurut analisis Badan Riset Nasional, potensi dampak sosial seperti di Bendungan Jati Gede kemungkinan kembali terulang di tengah masifnya pembangunan. Prinsip pembangunan yang pertama itu tadi, tekankan kepada manusianya dulu, bahwa pembangunan itu dilakukan untuk manusia. Jadi sebetulnya yang paling harusnya mendapat keuntungan dari proyek pembangunan adalah masyarakat yang dikorbankan lahannya ataupun kepemilikannya atau sumber daya alamnya yang di lokasi pembangunan itu. Pembangunan infrastruktur untuk meroketnya perekonomian memang tak bisa dihindarkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat sejak 2014 hingga menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah terbangun 42 bendungan baru, lebih dari 2.000 km jalan tol dan infrastruktur lainnya. Hampir bisa dipastikan siapapun pemerintah yang berkuasa selanjutnya akan menjadikan proyek infrastruktur sebagai salah satu program prioritas. Di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Proyek strategis nasional membangun beberapa bendungan dan embung ini nanti juga penting untuk meneruskan program pengairan nasional yang nanti berguna untuk pengadaan air bersih dan juga untuk mengairi sawah. 3 infrastruktur yang harus dibangun. 1 infrastruktur fisik seperti yang sekarang ada, lalu infrastruktur regulasi, kemudian infrastruktur digitalisasi. Itu penting dibangun. Dari sederet janji pembangunan itu, akankah dampak sosial dan lingkungan menjadi aspek yang betul-betul dipikirkan hingga tak perlu ada lagi yang tergusur secara tidak adil dari proyek infrastruktur?